Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pusmas Diwani dengan NIM 4524091148 akan membawakan materi tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kreatif, memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. Ya, kita langsung saja. Berpikir logis melibatkan kemampuan untuk menyusun argumen atau rangkaian pemikiran yang konsisten dan rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi pola, menghubungkan informasi, dan membuat kesimpulan yang didasarkan pada fakta dan data yang ada. Berpikir logis membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat dan menghadapi masalah secara sistematis. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif, menganalisis argumen, mengidentifikasi kelemahan logika, dan menyimpulkan dengan akurat. Berpikir kritis membantu individu dalam mengembangkan kerangka berpikir yang kuat, menghasilkan solusi yang efektif, dan menghindari bias atau kesalahan dalam penalaran. Kemudian berpikir kreatif. Berpikir kreatif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Berpikir kreatif memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, menciptakan nilai tambah, dan memecahkan masalah secara unik. Merupakan aspek penting dalam proses inovasi dan kemajuan. Kemudian berpikir inovatif. Berpikir inovatif merupakan kemampuan untuk mengubah ide-ide kreatif menjadi tindakan nyata yang menghasilkan perubahan positif. Ini melibatkan kemampuan untuk merancang solusi yang baru, efektif, dan relevan dengan tantangan yang dihadapi. Berpikir inovatif memungkinkan individu untuk menciptakan nilai tambah, memajukan teknologi, dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang. Intelijensi dan berpikir. Intelijensi adalah kemampuan mental yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Hubungan antara intelijensi dan berpikir adalah kompleks, di mana kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dapat memengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Faktor-faktor seperti pembawaan, kematangan, pembentukan, dan minat juga dapat memengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Kemudian pendidikan dan berpikir. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir individu. Melalui proses pendidikan yang terstruktur, individu dapat mengasah kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif mereka. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun yang menekankan pengajaran ilmu secara bertahap dan fase-fase pendidikan seperti fase indrawi, inventarisasi, dan stratifikasi membantu dalam membangun fondasi berpikir yang kuat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif serta hubungannya dengan intelijensi dan pendidikan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan individu dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemampuan berpikir yang berkualitas, individu dapat menghadapi tantangan dengan rasa lebih efektif dan berkontribusi pada inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian rasa ingin tahu, atau dalam bahasa Inggris rasa ingin tahu yaitu curiosity, merupakan dorongan dasar manusia dan makhluk hidup lainnya untuk belajar, mengeksplorasi, dan mencari tahu lebih dalam tentang dunia sekitarnya. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar ini menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi dan kemajuan dalam masyarakat. Pengertian rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah emosi yang terhubung dengan perilaku alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu hadir dalam pengalaman manusia dan binatang. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dipicu oleh rasa ingin tahu itu sendiri. Karena rasa ingin tahu mewakili keinginan untuk mengetahui hal-hal baru. Ia bisa diibaratkan sebagai bensin yang menggerakkan kendaraan ilmu, pengetahuan, dan disiplin dalam studi manusia.
Rasa ingin tahu lebih dari sekedar naluri. Meskipun rasa ingin tahu merupakan kemampuan bawaan, ia tidak bisa dikategorikan sebagai naluri atau insting karena tidak merupakan pola tindakan yang tetap. Rasa ingin tahu lebih merupakan emosi dasar bawaan yang dapat diekspresikan dalam berbagai cara, sementara ekspresi insting lebih tetap dan kurang fleksibel. Rasa ingin tahu umumnya terjadi pada manusia dari bayi hingga dewasa dan juga dapat terlihat dari spesies binatang seperti monyet, kucing, ikan, reptil, serangga dan lain sebagainya. Mengapa rasa ingin tahu itu penting? Karena eksplorasi dan berkelanjutan hidup, ukuran makhluk hidup yang terbatas dan kebutuhan untuk mencari makan mendorong eksplorasi. Rasa ingin tahu menjadi pembakar utama dalam proses eksplorasi ini. Kemudian yang pada akhirnya membantu dalam kelangsungan hidup. Motivasi ilmuwan, rasa ingin tahu yang kuat merupakan motivasi utama para ilmuwan. Rasa heran dan kagum mendorong mereka untuk menjadi ahli di bidang pengetahuan tertentu. Kemudian kemampuan berpikir abstrak. Rasa ingin tahu manusia tentang rasa ingin tahu itu sendiri digabungkan dengan kemampuan berpikir abstrak, di mana membawa pada peniruan, fantasi dan imajinasi. Hal ini pada akhirnya membentuk cara manusia berpikir, yaitu abstrak, sadar diri atau secara sadar. Aktivitas otak. Rasa ingin tahu mengaktifkan kedua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri membantu memahami dan mengantisipasi informasi, sementara otak kanan menguatkan dan menyimpan informasi baru dalam memori jangka panjang. Kemudian sejarah rasa ingin tahu. Pada zaman kuno, manusia menggunakan mitos dan legenda untuk menjelaskan fenomena alam yang belum dipahami. Zaman Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Anaximander, Herakleitos, Pythagoras, dan Aristoteles memberikan sumbangan penting dalam perkembangan pemikiran tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada zaman modern, metode ilmiah dan eksperimen ilmiah mendorong kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pendidikan rasa ingin tahu. Pentingnya pendidikan yang berbasis rasa ingin tahu. Pendidikan yang mendorong rasa ingin tahu pada anak membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada rasa ingin tahu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasikan minat mereka dan mencari pengetahuan sesuai dengan keinginan mereka. Model pendidikan yang diusulkan oleh Emil Durkheim dan Leo Tolstoy menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis rasa ingin tahu dan eksplorasi. Jadi, kesimpulannya rasa ingin tahu adalah mesin penggerak utama dalam proses belajar, inovasi, dan kemajuan. Dengan mengembangkan rasa ingin tahu, individu dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan dunia secara keseluruhannya. Pendidikan yang mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi merupakan kunci utama dalam melahirkan generasi yang inovatif, kreatif, dan berpengetahuan luas. Kemudian, cinta ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan, yang bukan sekedar rasa suka, tetapi sebuah komitmen untuk terus mencari, memahami, dan menerapkan ilmu dalam kehidupan. Cinta ilmu merupakan fondasi bagi kemajuan individu, masyarakat, dan peradaban. Mengapa kita harus mencintai ilmu? Manusia berilmu yaitu manusia yang dilahirkan dengan potensi untuk memperoleh ilmu, dilengkapi dengan panca indera dan akal manusia. Orang yang menggunakan potensi ini untuk mencari dan memahami ilmu disebut sebagai manusia bijaksana. Ilmu mengangkat manusia dari keterbatasan dan membedakannya dari makhluk lain. Kemanfaatan ilmu. Ilmu pengetahuan membantu manusia menaklukkan alam, memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kemajuan. Ilmu pengetahuan murni dan terapan saling melengkapi dan mendorong inovasi dan pembangunan. Kemudian nilai kehidupan. Orang berilmu memiliki nilai tinggi, derajat luhur, dan kedudukan terhormat. Ilmu membuka mata hati, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa kebahagiaan. Ilmu adalah pengetahuan yang terorganisir, tersistematisasi dengan metode tertentu dan terus berkembang.
Ilmu memiliki 4 karakteristik, yaitu materi ilmu, metode, teori, dan akumulasi. Kemudian sifat ilmu, yaitu ilmu bersifat konvensional, bukan absolut. Penemuan manusia bersifat sementara dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Kemudian pendidikan cinta ilmu. Peran pendidikan formal di sekolah merupakan langkah awal dalam menumbuhkan cinta ilmu. Namun pendidikan harus diperluas dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kolaborasi dengan lembaga ilmu dan industri. Jadi kesimpulannya, cinta ilmu adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Mencintai ilmu berarti bersedia untuk terus belajar, memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan. Dengan mencintai ilmu, kita dapat mencapai keunggulan, kemajuan masyarakat dan menciptakan dunia yang baik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.